Kalau sudah kondisi batu Anda, emerald Anda seperti itu, maka saatnya untuk melakukan re-oiling namanya. Jadi pengisian oli kembali. Nah, ini juga informasi nih bagi kawan-kawan yang bergerak dalam batu mulia ini. Jumpa lagi di channel Ugly Game Lab, pemirsa, untuk membahas atau review mengenai emerald. Baik, untuk kali ini kita akan review mengenai emerald, dan salah satu treatment pada emerald yang sangat kita kenal dan sudah dipakai secara mendunia, yaitu treatment oiling. Di dalam emerald khususnya, oiling atau oil atau diberi minyak, disuntik minyak katakanlah, itu merupakan treatment yang common ya, atau very common di dalam emerald. Kenapa dibilang very common? Karena hampir semua emerald diberikan treatment oiling ya, hampir semua. Jadi ini adalah merupakan keniscayaan di dalam emerald, karena di dalam batu mulia itu ada treatment yang common, umum atau acceptable treatment yang diterima, ada treatment yang tidak umum atau uncommon ya. Jadi nanti kita akan bahas lain kali apa itu treatment common dan uncommon atau tidak umum. Nah, di dalam treatment oiling ini umum, jadi bisa diterima oleh banyak pihak, diterima dalam industri batu mulia, diterima dalam industri perhiasan. Jadi sudah umum diterima. Makanya di dalam hasil lab kadang-kadang kalau treatment umum diberi keterangan di dalam kurung common. Nah, sekarang pertanyaan lebih lanjut, apakah treatment oiling ini permanen? Jawabannya tidak. Treatment ini bisa bertahan 1, 2, 3, 4, 5 tahun atau bahkan 10 tahun. Loh, kok macam-macam tingkatan ya tahunnya. Itu masing-masing tergantung pada kualitas oiling sendiri atau kualitas bahan olinya itu sendiri, minyaknya itu sendiri. Kualitasnya seperti apa? Kalau kualitasnya baik sekali, itu bisa sampai 5-10 tahun. Tapi kalau kualitas tidak baik, 1, 2, 3 tahun batu Anda akan terasa sudah ada perubahan. Bahan oil yang dipakai untuk treatment emerald itu yang bagus itu adalah berwarna bening ya, bening atau colorless. Jadi dia kalau dimasukkan di dalam batu emerald ya, dipakai untuk treatment, itu tidak akan membawa dampak warna karena memang basicnya emerald warnanya sudah bagus ya. Jadi memang dia tidak akan membawa perubahan warna apapun. Hanya tadi itu menambah clarity jadi lebih bening, dan kemudian dia menambah safety atau pengamanan terhadap retakan itu saja. Jadi kalau mungkin saudara-saudara pernah melihat emeraldnya kok ada sedikit nuansa kekuningan atau ada noda kuning di sana sini, yaitu adalah jejak oil yang ditinggalkan pada proses treatment oil. Mungkin di mana bahan oil yang digunakan adalah bahan yang boleh dikatakan tidak premium sehingga meninggalkan jejak bercak-bercak atau noda-noda warna kuning tadi. Nah, sekarang masuk kepada terminologi yang digunakan di dalam laboratorium mengenai clarity enhancement, atau biasa kita kalau lihat itu hasil memo dari laboratorium dengan kode CE, itu artinya sebetulnya clarity enhancement. Apa sih clarity enhancement sebetulnya? Itu oiling tadi, karena tujuan oil kan untuk clarity enhancement. Clarity itu penjernihan, enhancement itu peningkatan, jadi peningkatan penjernihan, makanya singkatannya CE. Nah kan kemudian kita melihat tuh,
ada CE minor, ada CE moderat, ada CE signifikan. Nah, itu apa yang membedakan antara CE1 atau Clarity Enhancement 1 dengan yang lainnya? Nanti kita bahas setelah ini. Sebelumnya saya minta maaf nih kalau mungkin ada suara backgroundnya agak mengganggu di studio kita di Rawabening ini, karena memang kebetulan di atas kita ini persis ini adalah salah satu kios pengrajin silver atau ikatan. Jadi kadang kalau mukul itu sampai tembus ke bawah suaranya. Nah, sebelum membahas mengenai Clarity Enhancement, kita balik lagi nih ke konsep awal. Kita ingat bahwa apa? Bahwa batu atau mineral emerald atau jamrud itu memiliki sifat memiliki retakan. Nah, jadi retakan-retakan yang ada di dalam batu emerald atau jamrud, nah, kalau tadi retakan dari batu emerald tersebut sedikit, tidak terlalu banyak retakannya, oleh karena itu maka oli yang akan masuk atau oiling yang akan masuk juga sedikit. Nah, gitu kan cara berpikir logisnya. Nah, karena sedikit yang masuk olinya, maka bisa dibilang Clarity Enhancement-nya adalah minor. Oke, dah satu poin ya dipegang. Nah, kemudian bila mana retakan yang terjadi di dalam batu itu cukup moderat atau cukup banyak, maka kita sampaikan bahwa ini Clarity Enhancement-nya adalah moderat atau sedang. Namun kalau retakannya ternyata batu Anda ini banyak sekali, hampir merata di semua batu itu banyak retakannya, kita akan mengatakan bahwa Clarity Enhancement yang dilakukan adalah signifikan atau hampir merata di seluruh batu emerald Anda. Tadi sudah saya singgung di depan bahwa treatment oiling ini tidak permanen. Ya, jadi jangan kaget pada sewaktu-waktu, cepat atau lambat, mungkin tadi hitungan tahun, puluhan tahun mungkin, 5-10 tahun, batu Anda mengalami perubahan. Jadi yang dulunya mungkin waktu Anda beli kok clean, bagus, bersih, jernih, pada suatu saat, suatu ketika Anda menemukan batu Anda kok agak seperti ada awan ya di dalam batu. Kok seperti ada gangguan inklusi putih kabut yang mengganggu penglihatan ya. Nah, itulah tandanya bahwa batu Anda olinya sudah habis. Jadi bukan mobil aja yang harus ganti oli. Jadi oli yang ada di dalam batu Anda sudah mulai mengering. Kalau sudah kondisi batu Anda, emerald Anda seperti itu, maka saatnya untuk melakukan re-oiling namanya. Jadi pengisian oli kembali. Nah, ini juga informasi nih bagi kawan-kawan yang bergerak dalam batu mulia ini, para penggiat batu mulia, pengusaha batu mulia. Di Indonesia saya belum dengar nih ada usaha atau jenis usaha untuk re-oiling emerald. Jadi mengisi kembali oil atau minyak pada emerald. Itu mungkin peluang usaha atau informasi usaha yang bisa Anda kembangkan. Bila mana batu Anda tidak diperbaiki atau tidak dilakukan charge oli atau re-oiling atau ganti oli tadi, maka ada kemungkinan besar batu Anda akan semakin buruk kondisinya dan berpotensi untuk retak di kemudian hari, ya, atau mungkin potensinya tidak indah lagi untuk dilihat atau tidak indah lagi untuk digunakan sebagai perhiasan Anda sehari-hari. Baiklah, itu tadi kita sudah bahas mengenai oiling yang common atau diterima secara umum dalam industri batu kaitannya dengan emerald. Nah, sekarang kita masuk nih pada oiling yang tidak common atau uncommon, yang sebetulnya ya mungkin diterima oleh kalangan tertentu, namun secara umum itu tidak acceptable atau tidak diterima, yaitu oiling yang menggunakan oil berwarna. Karena kan tadi sudah dibahas di depan tuh bahwa oiling atau bahan oil yang digunakan itu seharusnya
berwarna, colorless atau tidak berwarna, sehingga tidak mengganggu atau tidak memberikan dampak signifikan terhadap warna daripada emerald itu sendiri. Namun belakangan ini karena mengejar batu dengan harga murah, khususnya batu emerald, maka batu-batu emerald yang memiliki warna sangat minim atau justru mungkin tidak berwarna emerald sebetulnya, mungkin berwarna putih atau warna hijaunya sangat-sangat mudah sekali, itu kemudian diisi oleh oil yang tidak colorless tadi, yang tidak berwarna, tapi diisi oil dengan warna hijau. Jadi oil yang dimasukkan sudah berwarna hijau. Untuk apa tujuannya? Adalah untuk meningkatkan warna daripada emerald itu sendiri. Nah, ini yang tidak diterima oleh umum, karena dia melakukan manipulasi terhadap warna emerald. Karena warna emerald harus hijau gitu ya, mulai dari medium green sampai dengan intense green. Nah, untuk mengejar warna supaya dapat warna emeraldnya, maka oil yang disuntikkan atau oil yang dimasukkan ke dalam batu itu sudah berwarna hijau. Pada kesempatan lain kita akan coba mengangkat masalah glass fill, karena ternyata glass fill tidak hanya digunakan di dalam batu-batuan korundum atau ruby ya yang kita sering lihat, namun sudah menjadi kebutuhan dalam industri emerald ini juga melakukan kegiatan serupa dalam melakukan treatment glass fill. Nah, nanti pembahasannya akan kita bahas di video-video serial emerald selanjutnya. Demikianlah pembahasan mengenai treatment oiling di dalam batu emerald yang bisa kami sampaikan kali ini. Mudah-mudahan ulasan ini bermanfaat untuk kita semua, untuk kita gunakan dan kita aplikasikan dalam bidang kita. Terima kasih atas atensinya, sudah mengikuti channel kami. Selamat beraktivitas, tetap semangat. Saya Agustono Dwi Rahadi, Agli Game Lab. Sampai jumpa.